Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan memberikan satu tema firman Tuhan, yaitu tentang hukum vibrasi, atau orang bisa menyebut dengan istilah the law of vibration, atau hukum getaran, saudara-saudara. Seperti kita ketahui bahwa semua getaran yang ada di dalam dunia ini tentu akan mempengaruhi atmosfer. Ada satu penyelidikan secara teknologi, yaitu orang membuka satu pancuran, kemudian didekatkan sesuatu yang mengandung frekuensi, maka air yang mengalir ke bawah itu tidak lurus, saudara-saudara, tapi dia bisa berbelok, bahkan bisa membentuk seperti spiral. Nah, itu adalah karena dipengaruhi oleh frekuensi. Dan perlu saudara ketahui bahwa Tuhan itu bekerja di dalam sistemik yang Dia ciptakan. Tentu saja, kalau kita melihat adanya gelombang frekuensi yang tidak nampak, yang akan bisa mengubahkan sesuatu, maka saya juga katakan, keinginan hati saudara itu juga memancarkan vibrasi. Keinginan itu juga sebuah getaran. Dan sayang sekali saudara-saudara, dari banyak sekali orang-orang yang memberi masukan kepada saya, kebanyakan vibrasi hati orang itu justru menjadi penghambat hukum law of attraction, atau hukum daya tarik menarik. Selama beberapa waktu ini saya mendapatkan banyak sekali orang-orang yang bertanya, Pak, saya sudah melakukan ini, kenapa kok tidak berhasil? Lalu saya coba untuk bertanya, saya coba untuk konseling dia. Ternyata, saudara-saudara, dari apa yang dibicarakan, orang-orang ini ternyata memancarkan vibrasi yang justru berbenturan dengan hukum daya tarik menarik. Dan saya katakan, selama hatimu belum dirubah, maka kamu melakukan hukum loa akan gagal. Lalu apa yang harus saya katakan? Tentu saya tidak hanya berkata berdoa saja, tetapi ada beberapa trik yang harus dia lakukan. Saya sering mengatakan, coba kamu bermeditasi supaya hatimu tenang. Memang dia katakan, saya melakukan meditasi dan hati saya tenang. Tetapi kalau saya melihat orang yang melukai hati saya, itu timbul lagi. Jadi meditasinya itu akan sia-sia, saudara-saudara. Nah, pagi ini saya akan mencoba untuk memberikan sedikit masukan kepada saudara, agar supaya kita bisa mengantisipasi munculnya vibrasi energi negatif yang bertentangan dengan hukum daya tarik menarik. Dan rata-rata vibrasi itu yang muncul adalah karena adanya kemarahan, adanya kepahitan hati, adanya kejengkelan terhadap seseorang. Memang kita tahu, saudara-saudara, bahwa manusia itu tidak ada yang kebal terhadap serangan batin. Sekali lagi, manusia tidak ada yang kebal terhadap serangan batin. Saya akan ajak saudara sekalian untuk membaca beberapa ayat firman Tuhan terlebih dahulu, supaya menjadi landasan dalam materi kita pada pagi ini. Kita akan buka, saudara-saudara, di dalam kitab Shemot
Kitab Shemot atau Kitab Keluaran pasal 1 ayat 13 sampai ayat 14. Ini sebagai landasan kita terlebih dahulu. Begini bunyinya. Dan orang-orang Mesir memaksa Bani Israel dengan kekerasan untuk melayaninya. Dan mereka membuat hidupnya menjadi pahit dengan kerja keras, berurusan dengan tanah liat dan dengan batu bata dan dengan semua pekerjaan di ladang. Semua pekerjaan yang mereka lakukan adalah kekerasan. Sampai di sini pembacaan kita. Tentu kita semua sudah hafal dengan kisah ini. Bagaimana orang-orang Mesir di bawah kekuasaan Raja Firaun menindas orang-orang Israel. Dan mereka menginginkan supaya bangsa Israel itu bikin batu bata dalam jumlah yang sama, tetapi bahan bakunya cari sendiri. Saudara bisa bayangkan, dulu waktu Moshe belum meminta bangsa Israel untuk keluar, Firaun memberikan bahan baku. Bangsa Israel tinggal bikin saja. Tetapi sekarang, pada saat Moshe memberitahu kepada Firaun bahwa biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku, Firaun menjadi marah dan memerintahkan untuk tetap bikin batu bata dalam jumlah yang sama, tetapi bahan bakunya cari sendiri. Ini berarti ada waktu ekstra yang harus bangsa Israel lakukan untuk membuat batu bata dalam jumlah yang sama. Tetapi ketika mereka tidak sampai pada target jumlah yang telah ditentukan, mereka memukuli bangsa Israel. Bahkan sampai mengalami kepahitan hati. Kalau saudara membaca di ayat 14, di sana dikatakan demikian. Dan mereka membuat hidupnya menjadi pahit. Nah, saudara yang terkasih, kehidupan yang menjadi pahit inilah yang ternyata menghambat bangsa Israel untuk bisa masuk ke tanah Kanaan. Saya merenungkan firman Tuhan ini cukup dalam. Karena akibat dia terus ditindas, dibikin pahit hati, maka dia bisa melakukan kepahitan kepada orang lain. Saudara tahu nggak kenapa bangsa Israel sampai tidak bisa masuk ke Kanaan? Itu sebetulnya bukan karena mereka bersungut-sungut saja, tetapi memang Tuhan akan memusnahkan seluruh generasi yang ada, yang hidupnya itu diwarnai dengan kepahitan. Jadi saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam kitab suci kita, begitu banyak sekali ayat yang memberitahukan kepada kita tentang hal yang berkenaan dengan sikap hati. Saya ambil satu ayat lagi, saudara-saudara, di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur, pasalnya yang ke-106, ayat 32 sampai 33. Demikian bunyinya. Dan mereka marah di dekat air Meriba dan menyakitkan Moshe karena tuntutan mereka, karena mereka menyakiti hatinya sehingga dia berbicara gegabah dengan bibirnya. Ini penting sekali saudara-saudara. Saat orang marah itu pasti ngomongnya ngelantur. Orang yang marah pasti ngomongnya ngaco.
Orang yang marah justru sebetulnya kalau kita paham akan dunia alam supranatural, ketika seseorang itu marah, logika orang itu tidak bekerja. Dan alam supranatural itu terbuka sangat lebar. Nah, kebanyakan ketika orang marah, dia akan dikuasai oleh emosinya, sementara yang dia luapkan adalah kejengkelan. Akibat dia mungkin dilukai dan disakiti orang-orang lain. Tetapi sekarang mari kita belajar dari hukum getaran ini, Bapak Ibu. Pada saat kita sedang marah, ingat baik-baik bahwa alam roh kita itu terbuka. Seharusnya kita mengucapkan hal-hal yang besar. Kita mengucapkan visi dan misi serta impian kita. Dan saya percaya, apa yang saudara ucapkan itu pasti terjadi. Kenapa? Karena alam rohnya terbuka. Tapi faktanya tidak demikian, Bapak Ibu. Yang sering kali saya perhatikan, orang selalu emosi marah-marah. Itu akan menjauhkan dari kehidupan yang penuh mujizat. Pintu-pintu mujizat itu tertutup rapat. Semakin saudara marah, semakin rapat pintu mujizat terbuka untuk saudara. Enggak mungkin, saudara-saudara. Sekali lagi saya katakan bahwa manusia siapapun termasuk saudara dan saya bukanlah orang yang kebal terhadap luka hati. Bahkan saudara lihat Mose yang ditulis oleh kitab suci kita sebagai orang yang paling lembut hatinya di dunia ini pun berkali-kali terpancing emosinya oleh ulah dan sikap hidup dari bangsa Israel. Ketika mereka haus, marah. Ketika mereka lapar, marah. Ketika mereka dalam perjalanan mengalami kelelahan, marah. Dan itu kerap kali memicu emosi dari Mose atau Musa. Saya katakan sekali lagi saudara, bahwa tiap-tiap manusia, siapapun kita, bukanlah orang yang kebal terhadap emosi. Orang yang tidak kebal terhadap panah berapi yang namanya kepahitan. Saya kalau bisa tunjukkan kepada saudara, ada begitu banyak nabi-nabi, raja-raja, bahkan pernah mengalami kasus yang sama. Dia dilukai oleh orang luar. Cuman bedanya, ada yang mampu menyelesaikan, ada yang tidak mampu menyelesaikan. Saya ambil satu contoh, misalnya Yitzhak. Yitzhak itu adalah anak dari Abraham. Dan ketika Yitzhak menggali sumur, selalu sumurnya direbut oleh musuh. Dia menggali lagi, direbut lagi, terus seperti itu. Sampai kita melihat akhirnya Yitzhak menggali sumur dan mengeluarkan air yang berbual-bual. Sampai Yitzhak memberikan nama sumur itu apa, saudara? Rehobot, saudara. Tetapi ada satu hal yang cukup menarik sebetulnya kalau kita mau melihat kisah dari Yitzhak, saudara. Ketika dia menggali sumur, sumurnya direbut orang. Tetapi Yitzhak tidak emosi, dia tidak marah. Direbut, ya sudah, saya gali lagi yang lain. Dan sumur yang direbut orang itu tidak bisa mengeluarkan air dengan baik.
Buktinya apa? Sumur-sumur itu nantinya ditablek, ditutup, saudara-saudara. Jadi selama Yitzhak yang melakukannya, maka membawa hasil. Kenapa seperti itu? Karena vibrasi hati Yitzhak itu begitu luar biasa. Bahkan kitab suci sampai mengatakan, Yitzhak ini menjadi orang yang kaya, bahkan sangat kaya, bertambah sangat kaya. Oh, itu luar biasa sekali, saudara. Jadi dimanapun Yitzhak berada, di situ rezeki mengalir dengan sangat luar biasa. Kembali dipicu dari sikap hati. Yitzhak itu sering kali dilukai. Moshe juga dilukai. Bahkan Yeftah juga dilukai. Karena Yeftah itu dianggap anak seorang pelacur. Yeftah dianggap anak haram. Sehingga orang menyingkirkan Yeftah. Tetapi Yeftah justru bisa menjadi seorang pahlawan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita pada pagi ini belajar bagaimana caranya supaya ketika hati kita dilukai, kita sudah memiliki perlindungan. Elia juga seperti itu. Sampai-sampai dia ketakutan. Bukan cuma Elia, tetapi Daud juga begitu. Bayangkan saja, dia sudah dilantik, tetapi dia tidak kunjung duduk di istana kerajaan. Bukan cuma Daud, bahkan Yesua sendiri berkali-kali dilukai. Dan yang paling mengerikan saat Yesua dilukai adalah orang yang dia sayangi lari meninggalkannya. Dan itu tidak mudah, saudara-saudara. Kalau kita dimusuhi oleh orang yang tidak akrab dengan kita, itu gampang, itu peristiwa yang mudah. Tetapi kalau kita dimusuhi oleh orang yang dekat dengan kita, kadangkala kita tidak tahan. Kadangkala kita emosi, kadangkala kita marah. Dan sekali lagi, disitulah pintu mujizat Anda tertutup rapat. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi kita mesti berhati-hati. Yesua dilukai luar biasa, tetapi satu-satunya manusia yang kebal terhadap serangan luka hati hanya Yesua. Tidak ada orang yang seperti dia. Maka dia bisa menjadikan kita sebagai guru besar, sebagai orang yang layak untuk menjadi teladan bagi kita. Bayangkan saudara-saudara, orang yang jelas-jelas makan bersama, di depannya dia bilang, aku gak kenal apa yang kamu katakan, hanya karena seorang budak perempuan yang berkata, hei, bukankah kamu adalah salah satu dari muridnya? Kefa atau Petrus dengan entengnya dia berkata, enggak, aku enggak kenal, aku bahkan enggak ngerti apa yang kamu ucapkan, sumpah deh, aku enggak kenal orang itu. Saya bilang, ini ngeri loh saudara-saudara. Kok bisa-bisanya seperti itu? Kira-kira, kalau saudara yang dibegitukan bagaimana kira-kira? Orangnya dekat, akrab dengan saudara, tapi ketika menghadapi kesulitan, orang itu berkata, aku nggak kenal orang ini. Dia tuding kita. Padahal kita sudah berbuat baik kepadanya. Kira-kira hati kita terluka nggak menurut saudara? Pasti terluka, saudara-saudara. Bukan cuman itu saja. Tetapi saudara tahu nggak? Orang-orang yang berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Saya yakin betul, di antara orang yang berteriak-teriak salibkan dia, ada orang yang mungkin matanya buta dan sudah disembuhkan. Ada juga mungkin orang yang
lumpuh yang sudah bisa berjalan, tetapi karena nonton peristiwa Yeshua sedang dihujat, dia mau diem, takut juga saudara-saudara. Kalau saya diem, wah saya bisa ikut-ikut dianiaya. Ya sudah, ikut-ikut saja sudah. Bayangkan bagaimana luka hati Yeshua. Dia bisa tahu loh orang-orangnya siapa yang menghujat dia. Tetapi sekali lagi, Yeshua menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Hati Yeshua itu selalu memancarkan vibrasi yang positif. Dia bisa memberikan perlindungan kepada murid-muridnya yang saat itu ada dalam bahaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lalu kalau begitu sebetulnya bagaimanakah caranya supaya kita bisa mengalami perlindungan? Saya tadi katakan kita tidak kebal ya saudara, makanya kita butuh perlindungan. Bagaimana caranya supaya kita memiliki kekebalan sekalipun kita tidak kebal, tetapi kita bisa memiliki kekebalan, melindungi diri dari segala panah berapi setan. Saya punya 2 trik saudara. Yang pertama adalah kita selesaikan secara alam supranatural, dan yang kedua secara hukum psikologi kita juga harus mengerti. Nah sekarang yang pertama terlebih dahulu yaitu tentang alam supranatural. Alam supranatural, siapa yang akan kita libatkan untuk menjadi pelindung, pembela di dalam kehidupan kita? Ada yang tahu kira-kira? Siapakah yang layak untuk kita libatkan? Siapa? Saya memberikan jawaban Ruach HaKodes. Roh Kudus. Roh Kudus itu disebut sebagai penolong. Roh Kudus juga disebut sebagai pembela. Roh Kudus itu juga bisa disebut sebagai penghibur. Dia menghibur kita. Dan Roh Kudus juga bisa membentengi kita. Ada satu ayat yang cukup menarik kalau kita bicara tentang Roh Kudus, saudara, yaitu di dalam kitab Maaseslihim atau Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Saya sangat tertarik dengan ayat ini. Kebanyakan ayat ini sering dipergunakan hanya untuk misi penginjilan. Tetapi saya akan mencoba untuk mengarahkan kepada sikap hati. Begini saya bacakan untuk saudara. Maaseslihim atau Kisah Rasul 1 ayat 8. Namun kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus datang ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku baik di Yerusalem maupun di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah ayat ini seringkali dipergunakan oleh para pemimpin gereja untuk berbicara tentang misi dan penginjilan. Tetapi saudara-saudara, karena kita belajar tentang hukum getaran, maka saya akan mengarahkan ayat ini kepada hukum getaran. Yang tentu saja saya ambil dari versi yang lain. Di sini dikatakan, namun kamu akan menerima kuasa. Selesai sampai di situ. Tetapi kalau saya membaca di dalam teks berbahasa Jawa, itu cukup menarik. Dan saya setuju sekali, saudara-saudara. Di dalam teks berbahasa Jawa, terjemahan tahun 81, di sana dikatakan demikian. Nanging kowe bakal podon tampo kasekten
Samangsa Sang Roh Suci wis nodai marang kowe kabeh, sarta kowe bakal padha dadi saksiku ana ing Yerusalem lan ing satanah Yudea kabeh serta ing tanah Samaria tuwin tumeka ing pungkasaning bumi. Nah, di situ saya menarik sebuah kata yang bagi saya cukup luar biasa, saudara-saudara. Di sana dikatakan nanging kowe bakal podo tampo kasekten. Saudara tahu nompo kasekten? Tahu nggak? Menerima kesaktian, saudara-saudara. Ini cukup menarik ya. Artinya kuasa yang Tuhan berikan, yaitu Roh Kudus di dalam diri kita, itu membuat kita sakti, membuat kita kebal, saudara-saudara. Kalau orang sakti gimana sih? Ketika dipanah, dia akan berkata, ayo tunjukkan panahmu yang paling tajam, silahkan panah aku. Ketika dipanah, orang akan berkata, ini apa sih, ini bikin gatel saja, ya toh. Tapi kalau orang tidak kebal, jangankan kalau dipanah, dikepruk mukanya sama puak gitu, langsung ngamuknya wis ndak karu-karuan, saudara-saudara. Tapi kalau orang yang sakti dipanah, panah itu akan mental. Ketika dia ditusuk, maka pisau itu tidak akan sampai tembus ke dalam tubuhnya. Amin. Nah, kalau dalam dunia alam supranatural kita mengerti adanya alam yang disebut kesaktian, bisakah mental kita menjadi sakti oleh Roh Kudus? Sangat bisa, saudara-saudara. Makanya tadi saya katakan, saya akan melibatkan satu sosok pribadi yang saat ini ada bersama dengan kita semuanya. Ayo, berapa banyak di antara kita yang melibatkan Roh Kudus? Katanya saudara percaya kepada Roh Kudus, tetapi kenapa Roh Kudus tidak pernah saudara libatkan? Padahal kalau saudara melibatkan Roh Kudus, kekuatan kita itu besar, saudara-saudara. Saya barusan mendapatkan WA seseorang, saudara-saudara. Dan orang itu bercerita kepada saya. Dia berkata begini, Pak Lukas, saya mengucapkan terima kasih. Karena saya saat ini sudah tidak lagi diganggu oleh orang yang selama ini ganggu hidup saya. Saya jengkel, saya marah, saya pikir saya mau lapor polisi, saya pikir saya mau pakai preman. Tapi ketika saya mendengar khotbah Pak Lukas, saya disadarkan, ngapain saya pakai cara yang buruk seperti itu? Jangan-jangan saya malah kena hukum. Saya tanya, loh, lalu apa yang dia perbuat sama kamu? Dia bilang, dia mencemarkan nama saya, dia memfitnah ke sana kemari, yang tidak pernah saya lakukan. Tapi selalu saya ingat apa yang Pak Lukas katakan. Orang ini bencinya luar biasa dengan saya. Lalu saya lakukan, saya berkata, Tuhan, orang ini terus menerus melakukan penyerangan terhadap saya. Saya difitnah, saya dicaci maki, saya dihujat dan sebagainya. Lalu saya katakan, bahkan ngutukin, saudara-saudara, kutukannya itu ngeri sekali kata-katanya, yang saya rasa tidak nyaman kalau saya ucapkan. Lalu saya teringat apa yang Pak Lukas ajarkan, kembalikan semua kutukan kepada pemiliknya. Dan dia bercerita apa? Sekarang orang yang tukang mengutukin saya mati oleh kutukannya sendiri.
Pertanyaannya, kita salah atau tidak? Tidak salah, saudara-saudara. Kalau saudara dikasih bom, saudara mau terima bom itu atau dikembalikan? Kembalikan. Dan saudara mengembalikan bom itu tidak salah. Ya kan? Orang mengutuk kita, ngapain kita emosi? Ngapain kita marah-marah? Kita berdoa saja, katakan, Tuhan, orang ini ngutukin saya terus. Dan hari ini, semua kutukan orang ini dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah, saya kembalikan kepada pemiliknya. Dan saudara tahu, kutuk itu mental mengena dirinya sendiri. Bom yang dia kirim kepada kita ternyata tidak bisa meledak di sini, tetapi senjata makan Tuhan. Dia meledak dan orang itu mati. Oleh karena itu, saudara-saudara, kenapa saya katakan bahwa emosi kita yang buruk akan mampu merusak diri kita sendiri. Oleh sebab itu, kenapa Rasul Paulus atau Rabi Shaul ngajarin kita, kalau kita dimusuhi, kalau kita dihujat, dicaci maki, dan orang yang menghujat dan mencaci maki itu lapar, berilah dia makan. Karena dengan engkau memberi dia makan, engkau sama saja menumpuk bara api di atas kepalanya. Itu bukan bahasa puisi loh, saudara. Itu bahasa nyata yang ada dalam dunia alam supranatural, dunia yang tidak kasat mata. Orang membenci kita, tapi kita bisa mengasihi. Kalau orang itu terus membenci, maka kebencian akan menimpa dirinya sendiri. Siapa sekarang kalau saudara kepalanya tak kasih bara api, kuat atau tidak? Pasti saudara kan kelojotan luar biasa. Itu yang terjadi di dunia alam roh, saudara-saudara. Tapi kalau kita beda, bukan? Kita disakiti, disentil hatinya sedikit, wah langsung marahnya itu seharian. Nggak usah jauh-jauh lah, dalam kehidupan rumah tangga saja. Saudara kurang dana saja, leh ngamuk bisa seminggu nggak berhenti, saudara-saudara. Itu sebetulnya kita menebarkan vibrasi negatif. Apakah dengan ngamuk seharian sampai 1 minggu mujizatnya muncul? Enggak bakalan, saudara. Makanya kalau kita ngerti hukum vibrasi, ingat loh, Bapak Yahweh itu bekerja dalam sistemiknya. Dia tidak akan pernah keluar dari hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Jangan sampai kita selalu berkata, Tuhan itu kan maha tahu. Ya sudahlah, biar saja. Enggak bisa, saudara-saudara. Saya ambil satu contoh. Mungkin saudara masih ingat, beberapa waktu yang lalu ada seorang pendeta perempuan yang cantik yang diperkosa oleh orang dan dibunuh di tengah hutan. Di Nias, masih ingat? Saya pernah bercerita. Pertanyaannya, kira-kira pada saat pendeta itu diperkosa, Tuhan tahu atau tidak? Tahu, saudara-saudara. Kenapa ya? Kok Tuhan tidak tiba-tiba turun dari langit berupa api, kemudian orang yang memperkosa itu dibakar hidup-hidup di situ? Kok tidak dilakukan seperti itu ya? Apakah Tuhan itu berpangku tangan? Apakah Tuhan itu jahat? Kok dibiarkan seperti itu? Karena dia bekerja dalam sistemiknya Tuhan, saudara-saudara. Dia bekerja dalam aturannya yang dia buat sendiri. Tapi saya meyakini,
Ketika perempuan itu mau diperkosa dan dia ngerti hukum sistemiknya Tuhan, dia tatap wajah laki-laki itu dan berkata, "Hai setan, pergi kamu." Saya yakin setan itu akan pergi dan orang itu akan lari. Itu masuk dalam sistemiknya Tuhan. Tapi yang terjadi apa? Tolonglah, tolonglah, tolonglah. Tuhan gak akan turun dari langit lalu keluarin api membakar pemerkosanya. Tidak, saudara-saudara. Dengan keyakinan yang kuat, dia tuding laki-laki itu dan berkata, "Hai setan, keluar kamu, pergi kamu." Saya yakin pemerkosaan itu pasti tidak terjadi. Paham Bapak Ibu? Jadi jangan sampai kita berkata, "Tuhan, Engkau tahu nggak sih masalahku?" Ini yang seringkali kita lihat seperti itu, saudara-saudara. Baru disentil hatinya sedikit saja, ngamuknya wis seminggu tidak selesai-selesai. Lah kapan saudara mau dapat mujizat kalau begitu? Ayo. Makanya saya katakan getaran hati kita, vibrasi hati kita yang akan membawa kita masuk dalam sumber mujizat. Visi dan misimu akan terjadi apabila hatimu penuh dengan kasih. Apa sih sebetulnya yang membuat orang pahit hati, saudara-saudara? Kadangkala kita berkata, "Loh Tuhan, saya tidak punya musuh loh. Tapi kenapa kok orang memusuhi saya?" Kalau yang seperti itu jawaban saya cuma satu. Iri hati. Kecemburuan. Saudara lihat, ketika ada sebuah kampung di mana kampung A itu kaya raya, orang-orang kaya di situ. Sementara kampung B itu adalah kelompok orang yang rumahnya kumuh hidupnya. Ayo, kalau ada keributan, mana yang muncul dulu? Pasti dari kampung kumuh, saudara-saudara. Karena di situ ada kecemburuan sosial. Dan bisa saja kita pahit hati karena penindasan dari orang lain atau masalah. Saya contohkan tadi bangsa Israel yang ditindas oleh orang Mesir. Dia pahit hati. Dia mau ngelawan nggak bisa, nggak punya senjata. Ya sudah, diam saja, saudara-saudara. Tetapi kita tentu tahu, kalau kita merasa punya kemampuan, biasanya kita melakukan pembalasan. Aku punya kuasa kok, tak balas orang itu. Tetapi itu tidak akan membawa kita masuk dalam damai sejahtera. Sebutlah kita menang, tetapi kita minimal sudah menciptakan satu musuh. Dan itu akan bisa mempersulit. Karena musuh yang satu ini dia bisa pakai siapapun untuk mengganggu kehidupan kita. Dan ini yang kadangkala jadi problem dalam hidup saudara. Orangnya tidak langsung menyerang kita, tapi dia bisa pakai si A, si B, si C untuk mengganggu kehidupan kita. Makanya saya katakan, engkau punya satu musuh itu sangat banyak, terlalu banyak. Tetapi saudara punya 1000 sahabat, itu masih kurang. Saudara yang terkasih, kita kadangkala sering melihat ya, sebuah fenomena yang saya pikir nggak nyaman ya di pandangan mata. Ada sebuah keluarga, itu di situ terjadi selalu kebencian, saling mencurigai. Tapi giliran orang yang dibenci itu mati, nanti dibikinkan apa? Dibikinkan meja sembahyang, dikasih buah-buahan.
Lah buat apa saudara, orangnya sudah tidak tahu. Lah kalau mau seperti itu waktu hidup, betul nggak Bapak Ibu? Daripada orangnya sudah masih mati dikasih buah, ada apel, ada buah pir, ada sankis, macam-macam di situ. Lah orangnya kan sudah tidak tahu, saudara-saudara. Coba dia lakukan itu selagi hidup, maka keluarga itu penuh dengan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apa sih akibat dari kepahitan hati? Apa akibat dari kejengkelan yang terus-menerus dipupuk di dalam hati kita? Saya menemukan ada 3 hal. Yang pertama, hidup kita akan timbul banyak penyakit. Sekarang saudara boleh buktikan. Kalau saudara ketemu dengan orang yang kena kanker di dalam, apakah itu kanker payudara atau kanker hati ataukah kanker usus, kanker apa saja pokoknya di dalam tubuh, selidiki gaya hidupnya masa lalu. Mesti orang itu kebanyakan orangnya tertutup, nggak banyak cerita. Jadi tiap-tiap masalah itu selalu diendem di dalam dirinya, yang mengakibatkan munculnya penyakit. Dan itu sangat berbahaya kalau tidak segera dikeluarkan, Bapak Ibu. Bukan cuma itu saja, tetapi juga muncul penyakit-penyakit yang berbahaya. Kenapa ada orang yang sampai kena kanker? Lihat sajalah latar belakangnya. Pasti kalau enggak dia ngendem, ya, semua serangan panah berapi yang bikin hati luka, dia tidak bisa membuat sebuah pembalasan. Sehingga ya sudah dinikmati saja. Dan itu menjadi penyakit yang mengerikan. Yang kedua, orang yang banyak memendam rasa pahit, hidupnya akan mudah capek. Energinya banyak habis. Makanya orang-orang yang seperti ini, saya bikin materi ini supaya saudara sadar, butuh mujizat, selesaikan dulu di dalam hidup saudara. Kenapa Yesua pernah berkata, kalau kamu mau berdoa, pergilah kepada orang yang memusuhimu dan buat mereka damai denganmu. Baru kamu datang kepadaku dan berdoa. Kenapa Yesua berkata begitu? Karena dengan doa, dengan hati yang damai, terobosan kita masuk ke dunia alam mujizat itu akan sangat mudah. Tetapi selama di dalam diri kita masih diwarnai dengan rasa pahit, jengkel dan sebagainya, akan sulit, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, hidup tanpa mujizat. Tadi saya sudah katakan, kenapa bangsa Israel tidak bisa masuk Kanaan? Karena Tuhan ingin menghabisi satu generasi. Generasi yang tukang mengeluh. Generasi yang tukang marah. Generasi yang tukang emosi. Tuhan ingin musnahkan semuanya. Jadi generasi yang keluar dari Mesir habis di padang pasir, saudara-saudara, di padang gurun selama 40 tahun. Tetapi dari anak-anak mereka yang lahir di padang gurun, itulah yang bisa masuk ke Kanaan. Nah, saudara yang terkasih, sekarang bagaimana menghadapi orang yang menyakiti hati? Ada banyak trik yang saya perlu ajarkan kepada saudara dan kita sama-sama belajar. Ya. Karena sekali lagi saudara akan capek kalau energi saudara itu dipakai untuk fokus pada orang-orang yang melukai hidup saudara. Apapun yang saudara lakukan itu selalu dikritik oleh orang itu.
Kita harus punya sikap seperti apa? Kalau saya punya satu jurus yang paling ampuh, EGP, saudara-saudara. Orang kritik kita, orang menghina kita, saya akan selalu berkata, emang gua pikirin. Ya, lu mau ngomong apa kek, emang gua pikirin. Kalau sampai kita melakukan penyerangan, berarti level kita turunkan kepada level orang yang masih rendah, dan itu akan merugikan diri saudara. Sekarang kalau dia mengkritik terus mau apa? Ya toh? Apakah dia bisa mengubah kehidupan kita? Enggak akan. Kecuali kalau kita ngikutin kritikannya dia, kita bahkan bisa luka hati, sakit hati. Kalau saya emang gue pikirin, terserahlah orang mau kritik, kayak dia punya mulut kok, dia punya hak untuk bersuara. Itu yang pertama kita mesti ngerti. Jadi kita fokus saja kepada visi dan impian kita. Jangan pedulikan omongan orang. Paham Bapak Ibu? Itu secara hukum psikologinya. Tapi kalau saudara terus ngurusin orang yang tukang kritik, saya katakan, tukang kritik tidak akan berhenti sampai dia mati atau dia sadar dan bertobat. Ngapain kita ngurusin orang yang kayak begitu, saudara-saudara? Kenapa kita tidak ngurusin, kita fokus pada misi dan impian kita? Amin, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, kadangkala orang bisa saja sakit hati karena, saya ambil contoh ya, saya punya kue misalnya, saya punya kue, saya kasihkan kepada Brisco, misal ya, Brisco ini ada kue, saya memberi dengan kasih, saudara-saudara. Ini Brisco, saya kasih kue ya. Oh ya, terima kasih. Tapi saya dengar bahwa kue saya yang dikasihkan Brisco diberikan sama anjing. Kadang-kala saya luka hati, bukan? Waduh, long saya kasih kok malah dikek asu. Ya toh, saudara-saudara? Saya sakit hati. Itu salah. Kenapa? Karena kalau sampai Brisco memberikan kepada anjing, dia punya pertimbangan tersendiri. Bisa saja Brisco bilang, oh jangan-jangan ini papi kasih kue saya ada virus coronanya ini. Kan bisa, saudara ya. Atau aku nggak suka ini, ya daripada dibuang ya sudah kasihkan anjing saja. Tapi saudara, porsi saya memberikan kue kepada Brisco dengan kasih itu punya nilai sendiri di hadapan Tuhan. Paham? Jadi perkara nanti kue saya mau dikasihkan anjing kek, mau dikasihkan kucing kek, mau dikasihkan orang luar, itu bukan urusan saya. Urusan saya memberi dengan kasih, dan Tuhan menilai hati saya. Paham Bapak Ibu? Tapi kalau saya jadi pahit hati, berarti nilai saya akan anjlok turun. Sampai di sini paham? Ini kita mesti ngerti di situ, saudara-saudara, ngapain kita pusing? Ya. Makanya kenapa begitu banyak orang yang katanya, aku mengembalikan perpuluhan. Loh kok pendeta ini saya sugih? Maka saya sih mengatakan, Anda tidak ingin saya kaya, jangan kasih perpuluhan. Tapi saya punya keyakinan, hidup saya tidak akan pernah turun. Kenapa? Karena saya tahu bahwa selama vibrasi saya baik, selama saya melayani dengan tulus, Bapa Yahweh sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan saya. Hanya itu saja. Ngapain pusing, saudara-saudara? Ya kan? Makanya kalau ada orang bilang, oh nyeneng ke pendeta nih, ora usah kei, ya nggak apa-apa. Nah sekarang, bagaimana ketika kita mendengar ada orang yang di depan kita itu baik banget, tapi di belakang menjelek-jelekan kita?
Apakah perlu kita telepon orangnya, kamu ternyata di belakang saya kurang ajar ya? Kalau saya mah nggak perlu, saudara-saudara. Saya cukup tahu saja, tapi saya nggak perlu menembusin orang. Banyak kok orang yang di depan saya itu baik, tapi di belakangnya menghambat pelayanan. Banyak. Dan orang tidak pernah mengira kalau apa yang dia ucapkan bisa tembus pada saya. Kan ada pepatah tuh, dinding-dinding punya telinga kan? Saya dengar bagaimana reaksi saya. Ya biarkan saja, emang gua pikirin. Ya kan? Yang rugi kan dia sendiri. Jadi ngapain kita pusing dengan orang-orang yang seperti itu, saudara-saudara? Lalu bagaimana dengan orang yang kalau ngomong tuh selalu jelekit, kasar sama kita? Kembali lagi jurus EGP itu bagi saya paling ampuh, saudara-saudara. Karena jurus EGP bagi saya itu saya punya isi dari huruf EGP itu apa? Yaitu hidup saya, kesuksesan saya tidak ditentukan oleh omongan orang yang kasar dan jelek. Tapi hidup saya, kesuksesan saya itu karena hidup saya bersama dengan Tuhan. Ngapain kita pusing, saudara? Saudara butuh mujizat gak? Kalau butuh mujizat ya sudah, lakukan saja. Ngapain kita pusing dengan orang lain? Inilah yang saya sebut hukum vibrasi, saudara-saudara. Lalu, bisakah kesembuhan sakit hati dengan melukai orang lain? Enggak akan bisa, saudara-saudara. Jadi jangan saudara pikir, aku sudah dilukai, tak bales nanti. Bahkan bila perlu saya akan bikin pembunuhan sama orang itu, misalnya. Apakah dengan orang itu dibunuh berarti kepahitannya hilang? Ternyata tidak, saudara-saudara. Ini terungkap ketika ada seseorang yang mewawancarai seseorang yang istrinya itu diperkosa oleh orang lain dan orang itu dihabisin, saudara-saudara, sampai dia masuk penjara dan kena hukuman 20 tahun penjara. Ada yang mewawancarai, terus hatimu bagaimana sekarang? Orang yang memperkosa istrimu sudah kau bunuh. Aku tidak bisa tenang karena aku statusnya adalah seorang pembunuh, saudara. Saya seorang pembunuh dan hatiku tidak bisa tenang. Kebencianku terhadap orang itu pun tidak akan hilang. Jadi saya katakan, kalau kamu ingin menyembuhkan sakit hati dengan melukai orang lain, itu sebetulnya adalah perbuatan yang sia-sia. Saya katakan ini karena kita manusia ini butuh mujizat. Betul nggak Bapak Ibu? Apalagi di dunia yang semakin sulit, kita butuh mujizat. Jangan kita terpengaruh. Vibrasi hati yang baik akan mendatangkan banyak mujizat. Tetapi vibrasi hati saudara yang kacau akan mempersulit hidup saudara. Beberapa waktu yang lalu juga ada orang yang bercerita kepada saya. Dia bilang gini, apa yang Pak Lukas katakan itu benar. Saya marah pada hari itu, seharian saya tidak mendapat order. Padahal biasanya rame. Jadi saya tahu bahwa ternyata kemarahan itu memancarkan vibrasi yang menutup pintu mujizat bagi saya. Saya hanya marah beberapa menit, tetapi seharian saya tidak mendapatkan order apapun. Ya saya bilang, ya kalau begitu apakah kamu masih mau mempertahankan rasa kemarahanmu, sakit hatimu? Enggak Pak, justru saya cerita ini karena saya sudah bertobat.
Kalau saya marah ternyata merugikan diri saya sendiri, saya bilang bagus, jangan diulang lagi, percuma, saudara-saudara. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Saya memiliki beberapa hal. Yang pertama adalah, katakan pada diri sendiri bahwa engkau adalah orang hebat. Saya tidak tahu apakah saudara sudah mempraktekkan yang saya ajarkan. Ketika saudara berdiri di depan cermin, kalau saya nih, saya berdiri di depan cermin dan bilang, Lukas, kamu ternyata orang hebat loh ya. Saya bertanya, saudara melakukan itu atau tidak? Ya, ayo jujur, yang melakukan angkat tangan. Wah, banyak yang belum toh. Coba praktek, saudara-saudara. Kalau saya boleh tahu, kenapa Anda tidak mempraktekannya? Malu pada diri sendiri? Bisa. Kemudian apa? Saya nggak tahu. Saya mesti tanya nih ya sama orang-orang yang tidak mempraktekkan itu kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, kenapa Bu? Lupa. Nah, kalau itu lain ya. Itu berarti hatinya tetap mau, tapi lupa. Nah, caranya gimana? Jangan lupa. Nah, sekarang yang tidak lupa tetapi tidak melakukan, itu kenapa? Coba kasih masukan buat saya. Tidak yakin. Nah ini ngeri, saudara. Betul itu kata Pak Tony. Karena tidak yakin, sehingga dia mau ngomong apa sih? Emangnya benar saya orang hebat? Saya kasih tahu, saudara-saudara. Siapapun engkau yang ada di sini, engkau yang duduk di belakang, di tengah, di depan, saya kasih tahu, engkau dilahirkan sebagai manusia hebat yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Amin. Jadi kalau kita berkata, hey Lukas, kamu orang hebat, salah atau enggak? Tidak. Karena memang kita diciptakan sebagai orang yang hebat, saudara-saudara. Jadi ngomong seperti itu. Jangan isinya menjengkel, ngamuk, bededek atine. Ya, saudaramu butuh mujizat apa sih? Dengan hati yang seperti itu, coba. Saya mau tanya, ada nggak di sini yang tukang ngamuk, mujizatnya datang terus? Nggak ada, saudara. Saya tanya di mana-mana nggak ada, gitu loh. Yang ada malah kekacauan yang terjadi di mana-mana. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tersenyumlah dan banggalah karena saudara adalah milik Bapa Yahweh dan menjadi objek kesayangannya. Ya. Jadi ketika saya berdiri di depan cermin, ini saya loh ya, saudara-saudara. Ya, saudara mau ikutin boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ini cuma saya. Saya tak cerita. Saya dalam hati saya bilang gini, "Hei Lukas, kamu orang hebat loh ya. Kamu orang cerdas, kamu orang pandai." Waktu saya ngomong seperti itu, saudara tahu nggak? Ada suara yang berkata, "Emang sekolahmu lulus?" Itu pikiran liar, bener yang dikatain Brisco, pikiran liar. Tapi apakah saya lalu menyerah? Saya katakan, "Hei, dengar, pikiran liar. Kesuksesan seseorang tidak harus melalui bangku sekolah." Amin. Ada nggak orang yang bertitel tapi jadi tukang becak? Ada, banyak, saudara-saudara. Ada nggak orang yang bodoh sekolahnya secara hukum akademis, SMA tidak tamat, tapi jadi orang sukses? Banyak, saudara-saudara. Ya. Jadi penentuan sukses dan tidak dari diri sendiri. Amin. Ini saya latih saudara tiap-tiap saya nyampein supaya saudara betul-betul masuk dalam alam bawah sadar. Kalau saudara mau ngamuk, jadi ora sido gitu ya. Jadi tersenyumlah. Dan saya katakan, kamu jadi objek kesayangannya Bapa Yahweh. Dan ketika saya berkata, kamu objek kesayangannya Bapa Yahweh,
Saudara tahu nggak apa yang ada di hati saya? Hati saya itu bisa ngregel dan kadangkala bisa mencucurkan air mata. Tuhan, kalau saja aku tidak ditangkap Engkau, jadi apa sih Lukas ini? Ya. Wes sekolah ora tamat, misine meng gelut. Mau jadi apa orang seperti itu, saudara? Tetapi karena saya tahu bahwa di dalam Bapa Yahweh ada banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menyadari, saya juga kembali tekankan, hai saudaraku yang terkasih, engkau adalah orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Engkau orang kesayangannya Bapa Yahweh. Jangan mau dipancing emosimu oleh hal-hal yang buruk, yang energinya rendah, levelnya juga rendah. Engkau punya posisi sudah sangat tinggi di hadapan Tuhan. Ingat itu, saudara-saudara. Terus yang ketiga, Tuhan itu dapat merasakan bagaimana saudara diperlakukan buruk oleh orang lain. Kenapa? Karena Yesua pernah ngalami. Iya toh? Nah kalau Yesua tidak pernah ngalami, ya tidak akan tahu. Jadi jangan pernah kita bilang, Tuhan kamu tahu nggak sih penderitaanku? Lah nek kalau saudara ngomong seperti itu sama Tuhan, Yesua akan berkata, belum seberapa nak kamu dengan saya. Ya toh saudara. Jadi sadari dan dilarang keras saudara bilang, Tuhan kau tahu apa tidak? Lawang dia maha tahu kok bisa ditakoni. Ya toh? Dia itu maha tahu. Sekarang yang keempat. Lakukanlah dengan sikap diam. Ada pepatah di luar sana, silent is golden. Silent atau tenang itu adalah emas. Tenang itu emas, saudara-saudara. Walaupun memang tidak semua tenang atau diam itu kita lakukan, tidak seperti itu. Misalnya saudara dituntut secara hukum, saudara ya tidak boleh diam, tetapi saudara tunjukkan bahwa saya ada dalam kebenaran, saudara-saudara. Tapi kalau memang kita harus diam, saya kok yakin tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia pasti akan tolong saudara. Buktinya Yusuf nggak bisa membela diri loh, saudara. Dia dituduh sebagai budak dan melakukan pelecehan seksual. Padahal Yusuf tidak melakukan itu. Yusuf tidak bisa membela. Dia dipenjara. Tetapi kembali lagi, di mana Yusuf berada, Bapa Yahweh ada di situ. Jadi tidak usah khawatir, saudara-saudara. Dan ingat, saat saudara mampu diam, maka alam supranatural itu sedang bergerak untuk membela hidup saudara. Sekali lagi, perhatikan baik-baik kata-kata saya. Lakukanlah sikap diam. Dan ingat, saat saudara mampu diam, maka alam supranatural sedang bergerak untuk membela hidupmu. Posisi ini seringkali gagal karena orang tidak melihat ke alam roh, tapi melihat ke dunia fisik. Nyatane piye, nyatane. Kan gampang toh nek ngomong gitu, saudara-saudara. Sehingga yang terjadi bukan kita tenang di hadapan Tuhan, yang terjadi malah kekacauan. Ada ayat firman Tuhan yang berkata, di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu, kekuatan kita. Kenapa sih kok kita tidak bisa diam? Karena kita merasa ingin membela diri kita. Biarkan Roh Kudus yang bela kita. Kalau Roh Kudus yang bela kita, hasilnya pasti luar biasa. Amin. Sekarang yang kelima. Saya beritahu, dengar saudara. Saudara semua yang ada di tempat ini,
adalah orang-orang yang baik. Saudara bukan cuma orang yang baik, tapi saudara itu sangat berharga di mata Tuhan. Perlakuan orang itu membuktikan bahwa mereka adalah orang yang posisinya di bawahmu. Kalau orang berusaha menjatuhkan saudara, itu membuktikan bahwa orang itu posisinya di bawah kita. Iya toh? Lah kalau orang itu merasa tinggi, bagaimana menjatuhkannya? Wong kitanya sudah berada di tempat yang rendah. Betul gak saudara? Tapi karena posisi kita itu tinggi, orang berusaha untuk meraih dan menurunkan kita. Tapi percayalah, selama pegangan kita kepada tangan Bapa Yahweh, nggak akan kita bisa turun, saudara-saudara. Kita akan selalu kuat. Amin. Jadi nggak perlu saudara marah-marah, nggak perlu saudara emosi. Itu vibrasinya buruk. Ya. Kemudian yang keenam. Bagaimana kita berhadapan dengan orang-orang yang selalu mengkritik dan sebagainya? Gampang. Hindari orang-orang yang berenergi negatif. Dan ingat, masih ada banyak orang yang energinya baik dan mengasihi saudara. Paham Bapak Ibu? Jadi jangan kita mau dipancing-pancing begitu. Kalau kita dipancing-pancing akhirnya mujizatnya jauh, ya jangan salahkan Tuhan. Karena itu ulah saudara sendiri. Karena Tuhan itu sekali lagi bekerja di dalam hukum yang Dia ciptakan. Dia tidak bisa keluar dari situ. Tuhan itu konsisten. Ya, kalau kita melakukan sesuatu yang baik, hasilnya pasti akan baik. Karena apa? Karena ada hukum tabur tuai. Di dunia ini ada banyak hukum loh saudara. Ada yang namanya hukum kebinasaan. Kita semua terikat hukum kebinasaan. Iya toh? Saya dulu kalau main badminton 5 set nggak capek saudara. Tapi sekarang saya tamplean, nggak usah main lah, tamplean saja. Wis ngos-ngosan saudara. Itu hukum kebinasaan. Saudara dulu waktu masih muda, saudara kuat. Tapi setelah tua, giginya pada ompong. Itu hukum kebinasaan, saudara. Ada yang namanya hukum tabur tuai. Orang luar sana menyebutnya hukum karma. Hukum tabur tuai itu juga hukum. Ada hukum daya tarik menarik. Ada lagi hukum vibrasi yang saya ajarkan pagi ini. Jadi kalau kita berada dalam vibrasi yang baik, saya katakan dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, hidupmu makmur, saudara. Haleluya, boleh beri tepuk tangan, puji Tuhan. Kemudian juga ada yang namanya hukum waktu. Kita tidak akan pernah bisa lepas dengan yang namanya waktu, saudara. Saudara sekolah juga perlu waktu bukan? Sampai mendapat ijazah. Saudara kos juga ada waktu bukan? Kos saudara harus tiap bulan bayar. Saudara kontrak juga begitu. Ada hukum waktu. Kemudian yang terakhir, saudara, bagaimana cara supaya kita tidak gampang luka hati? Yang terakhir kita nyontoh kehidupan Yeshua. Lepaskan pengampunan. Beres, saudara. Lah kok enake orang sudah bikin susah kita, mencurangi kita kok diampuni? Ya itulah iman kita di sini. Yang orang bilang agama aneh itu ya ini, saudara. Lawang orang sudah melukai kita di luar sana kan, oh bila perlu gebuk kan begitu. Kita kok disuruh mengampuni lah enake. Lah kita mau ikut Yeshua atau tidak? Kalau mau ikut Yeshua, Yeshua ngajarkan pengampunan, ya sudah kita lakukan saja. Aku nggak bisa Pak, berusaha. Memang saya katakan untuk mengampuni itu tidak mudah. Tetapi bukan berarti yang tidak mudah itu tidak bisa. Kalau kita mau, pasti kita bisa. Amin. Karena itu dampaknya pada diri saudara sendiri. Saudara mampu mengampuni, coba lihat
di hari-hari berikutnya itu pintu mujizat tak buka sendiri-sendiri. Nanti tiba-tiba saudara akan ketemu ini, ketemu itu. Banyak hal, rezekimu akan semakin melimpah. Yang untung siapa? Ya diri kita sendiri. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi jangan mau digobloki sama orang-orang yang memang sudah goblok, saudara. Ya. Ngapain kita ikut-ikut mereka? Jangan pernah turunkan level kita dari orang-orang yang memang levelnya sudah ada di bawah kita. Amin. Dan lihat hasilnya, saudara akan tertawa dengan sukacita karena kemenangan selalu menjadi milik saudara. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.